Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة رحمني ورحمكم الله، usikum wa nafsiya bitaqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada dua penyakit yang apabila seseorang memilikinya maka ia akan tersesat di jalan ini, ia akan tersesat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak memandang apakah dia seorang ulama, apakah dia penghafal Al-Quran, apakah dia orang salih dan yang lainnya. Dan dua penyakit itu adalah, yang pertama penyakit syahwat, yaitu cinta dunia, sehingga di hatinya yang terbesar hanyalah dunia dan syahwatnya. Kemudian yang kedua adalah penyakit syubhat, yaitu pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakanlah kepada mereka tentang berita orang-orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian orang itu berpaling darinya, sehingga setan pun mengikutinya dan dia termasuk dari golongan orang yang tersesat. Allah melanjutkan, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Jikalau kami menginginkan untuk mengangkat derajatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami angkat derajatnya, akan tetapi hatinya lebih condong kepada dunia dan syahwatnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah seorang yang bernama Bal'am yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Orang ini telah diajarkan Taurat, telah diajarkan nama Allah yang paling besar. Meskipun ia berilmu, tetapi hatinya dipenuhi oleh dua penyakit yang sangat membinasakan seseorang. Apa kata Allah? Akan tetapi ia mengikuti ataupun condong kepada dunia dan senantiasa mengikuti syahwatnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah penyakit
yang menyebabkan siapapun dia, bahkan seorang ulama, akan tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit cinta dunia ini menyebabkan seseorang tidak lagi peduli pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya lebih besar, lebih condong kepada dunia, seringkali tidak peduli pada halal dan haram yang telah Allah tetapkan di dalam syariatnya. Nabi SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidini." Kata Nabi SAW, tidaklah 2 ekor serigala yang sangat lapar kemudian dikirim pada sekawanan domba lebih merusak, lebih berbahaya dibandingkan tamak dan rakusnya manusia terhadap harta dan kedudukan bagi agamanya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ambisi terhadap dunia ini sangatlah merusak, sangatlah membinasakan seseorang. Maka siapapun yang ingin selamat di antara kita, yang ingin ilmunya bermanfaat dan hidupnya terbimbing di dunia hingga meraih surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia memahami bahwa dunia ini terlaknat. Nabi SAW mengatakannya dalam sabdanya, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha." Kata Nabi SAW, dunia ini terlaknat, dan terlaknat semua apa-apa yang ada di dalamnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafiz Ibnu Rajab menjelaskan bahwa maksudnya adalah dunia itu bisa menjauhkan dan menyibukkan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sadarilah bahwa dunia ini kerap kali membuat kita lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini bukan untuk terus mengejar dunia, melainkan untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang butuh dunia, tetapi dunia itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Agar setiap kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada nikmat dunia, yaitu nikmat surga yang abadi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, siapapun di antara kita yang ingin selamat, maka hendaklah ia menjaga hatinya dari 2 penyakit yang sangat-sangat membinasakan ini. Yang pertama adalah cinta dunia, yaitu seseorang menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu lalai terhadap akhirat. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang kafir yang mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina takhadu dinahum lahwan wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya." Yaitu orang-orang yang menjadikan agama Allah ini sebagai bahan senda-gurau dan permainan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, mereka yang tertipu oleh kehidupan dunia ini, mereka menganggap seolah-olah tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Mereka menganggap seolah-olah tidak akan ada lagi pembalasan amal setelah kematian. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan amal kepada kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Maka dari itu, seorang mukmin harus menyadari dengan penuh kesadaran bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan lama. Semua kita pasti akan meninggal dunia. Maka ia hendaknya menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk kemudian mempersiapkan hasil yang akan dipetiknya di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara rahmat Allah kepada hambanya adalah Allah menjadikan dunia ini penuh dengan ujian. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya adalah Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat yang penuh dengan ujian dan kesusahan-kesusahan hidup, agar orang-orang yang beriman mereka tidak betah hidup di dunia ini. Mereka ingin kehidupan akhirat yang abadi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu, jika kita ditimpa ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus bersyukur. Kita harus memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi kita. Nabi SAW bersabda, "Idza aradallah bi'abdihi al-khaira ajjala lahul uqubah." Kata Nabi SAW, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mempercepat hukumannya ketika di dunia. Atau di dalam riwayat lain dikatakan, Allah akan berikan musibah di dalam kehidupan dunianya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala saat kita sedang menghadapi ujian ataupun kesulitan lainnya, karena itu adalah tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kita akan hakikat dunia ini, akan hakikat dunia sebagai kesenangan yang menipu. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat kita di sisinya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, namun bagi anda yang diberikan kesenangan, berhati-hatilah. Demi Allah, kesenangan yang melalaikan itu lebih buruk daripada kesusahan yang mendekatkan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik seseorang mengalami kesusahan yang membuatnya kembali dan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada diberikan kesenangan yang melalaikannya, yang membuatnya sombong dan lupa akan kehidupan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.